Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review berdasarkan dari data statistik antara Madura United dengan Persikabo Bogor yang akan dipertemukan pada hari Sabtu besok ya, tanggal 27 Agustus, kick off pada pukul 18.15 dan akan bermain di Stadion Gelora Bangkalan. Jadi kita langsung aja lihat bagaimana tim tuan rumah nanti Madura United ya. Kita sama-sama lihat peringkat klasemennya dulu. Madura United sekarang berada di peringkat kedua. Dari 6 pertandingan berhasil menciptakan 4 kemenangan, 1 hasil imbang dan 1 kekalahan, berhasil mencetak 15 gol dan kemasukan 4. Jadi agregat golnya +11 dan poinnya 13. Langsung kita lihat bagaimana statistik lini depan dari Madura United di 6 pertandingan ini. Madura United dari 6 pertandingan ini berhasil mencetak 15 gol dengan persentase 2,5% dan rekor kemenangan terbesarnya yaitu 8-0 ya atas Barito Putra. Jadi kita lihat di sini bahwa standar minimum yang saya berikan untuk persentase mencetak gol sebesar 1,5%. Dan di sini Madura United sudah melebihi dari 1,5%. Ya, 2,5% ini artinya bahwa kalau mau dirata-rata Madura United satu pertandingan itu sudah pasti mencetak 2 gol. Dan sisanya 0,5% menandakan bahwa Madura United juga sering menciptakan gol lebih dari 2. Ini kalau kita mau rata-rata ya dari 6 pertandingan ini. Jadi artinya di 6 pertandingan ini Madura United di lini depannya cukup bagus, cukup luar biasa. Karena sudah melebihi dari 1,5% standar yang saya berikan. Sudah memiliki level ke power mencetak gol, bukan ke mencetak gol lagi. Ya, jadi cukup bagus. Tapi nanti kita juga sama-sama lihat di 3 pertandingan terakhir apakah Madura United tetap konsisten nggak di sektor lini depannya. Ya. Lalu untuk informasi tambahan aja, saya ingin berikan segmen waktu untuk Madura United mencetak gol. Kita lihat di sini bahwa Madura United paling banyak menciptakan gol itu di menit 45 sampai 60 sebesar 33,3%. Lalu yang kedua di menit 75 sampai 90 sebesar 26,7%. Ya. Tapi yang paling penting bahwa 6 segmen waktu yang saya sudah bagi, ini semuanya sudah terisi oleh Madura United. Jadi sudah cukup bagus. Madura United bisa menciptakan gol di menit berapapun. Ya, jadi inilah nilai positif dari Madura United. Lalu untuk pemain yang paling berkontribusi di Madura United, kita sama-sama lihat di top skornya ada Lulinha yang menciptakan 6 gol, lalu Pedro menciptakan 2 gol, lalu sisanya masih ada tapi saya ambil yang paling banyak aja ya menciptakan gol. Lalu untuk asis terbanyak ini ada Beto Gonçalves 3 asis, Esteban Vizcarra 3 asis dan Emre Saldi 2 asis. Jadi inilah pemain yang paling banyak berkontribusi untuk Madura United di 6 pertandingan ini. Lalu kita lihat statistik lini belakang dari Madura United. Madura United dari 6 pertandingan ini hanya kemasukan 4 dengan persentase 0,67% dan rekor kekalahan terbesarnya itu hanya 0,1. Jadi kita lihat standar maksimum yang saya berikan untuk persentase kemasukan gol sebesar 0,80%. Dan di sini Madura United masih di bawah dari 0,8. Artinya lini belakang dari Madura United di 6 pertandingan ini sangat bagus. Karena masih di bawah dari 0,8. Jadi cukup solid. Nah, sekarang kita sama-sama lihat di 3 pertandingan terakhir apakah Madura United ada perkembangan yang naik atau justru ada penurunan atau konsisten ya dalam mencetak gol dan juga kemasukan golnya. Kita sama-sama lihat di 3 pertandingan terakhir Madura United. Madura United kemarin kalah 1-0 dari tuan rumah Persis Solo, lalu menang 1-0 atas Dewa United, lalu imbang 2-2 atas Persebaya Surabaya. Jadi dalam 3 pertandingan terakhir, Madura United berhasil menciptakan 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Berhasil mencetak 3 gol dan kemasukan 3 dengan persentase mencetak gol sebesar 1,00% dan persentase kemasukan golnya 1,00%. Jadi kita lihat langsung bahwa di sektor lini depan dari Madura United, kalau kita bandingkan dari 6 pertandingan tadi, memang ada penurunan statistik. Tadi kan 2,5% ya, tapi justru ini menurun menjadi 1,00%. Artinya secara data statistik ini ada penurunan.
untuk lini depan dari Madura United. Lalu di sektor lini belakangnya ini kemasukan 3. Jadi kalau kita bandingkan dari 6 pertandingan tadi, persentase dari lini belakang Madura United ini ada kenaikan. Dan di lini belakang kalau ada kenaikan persentase artinya kurang baik, kurang bagus. Jadi di 3 pertandingan ini Madura United di sektor lini depan dan lini belakangnya justru ada penurunan perform. Karena di lini depannya persentasenya turun dan di lini belakangnya persentasenya naik. Jadi 2 sektor ini lagi menurun performnya. Ya, inilah data statistik yang dimiliki dari Madura United di sektor lini depan dan juga lini belakangnya. Lalu kita sama-sama lihat Madura United jika bermain sebagai tuan rumah di 3 pertandingan terakhir bagaimana. Madura United di 3 pertandingan sebagai tuan rumah ini 3 kali menang ya, menghadapi Barito Putra menang 8-0, Persik Kediri menang 1-0, lalu lawan Dewa United menang 1-0. Artinya di 3 pertandingan Madura United tidak pernah imbang dan juga kalah. Jadi cukup luar biasa penampilan Madura United sebagai tuan rumah ya. Hasil yang didapat jika bermain di kandang ini cukup luar biasa Madura United. Perfect win ya kalau boleh dibilang. Jadi inilah data statistik yang saya bisa berikan untuk Madura United. Lalu kita bahas dari Persikabo Bogor. Setelah itu kita langsung simpulkan ya data statistik kedua tim ini bagaimana kita lihat perbandingannya. Oke, kita lihat langsung Persikabo Bogor di data klasemennya. Persikabo Bogor sekarang berada di peringkat ke-7 dari 6 pertandingan, berhasil mencetak 3 kemenangan, 1 hasil imbang dan juga 2 kekalahan. Berhasil menciptakan 10 gol dan kemasukan 8 dengan agregat gol plus 2 dan poinnya 10. Langsung kita lihat bagaimana statistik lini depan dari Persikabo Bogor. Persikabo Bogor dari 6 pertandingan berhasil menciptakan 10 gol dengan persentase 1,67% dan rekor kemenangan terbesarnya yaitu 3-1. Ya, jadi kita sama-sama lihat di sini bahwa standar minimum yang saya berikan untuk persentase mencetak gol sebesar 1,5%. Dan di sini Persikabo Bogor sudah di atas dari 1,5%. Artinya 1,67% ini menandakan bahwa Persikabo Bogor di sektor lini depannya sudah tidak ada masalah lagi untuk mencetak gol. Karena ini levelnya sudah ke power mencetak gol. Jadi sudah nggak ada masalah lah untuk Persikabo Bogor mencetak gol. Ini sudah tidak ada masalah karena sudah di atas dari 1,5% selama 6 pertandingan. Tapi nanti kita juga sama-sama lihat di 3 pertandingan terakhir apakah tetap konsisten nggak di sektor lini depan dari Persikabo Bogor. Sebelum ke sana kita lihat dulu untuk informasi tambahan mengenai segmen waktu Persikabo Bogor menciptakan gol. Ya, kita sama-sama lihat di sini. Dari 6 segmen waktu yang saya sudah bagi, di sini Persikabo Bogor ada 2, yaitu di menit 45 sampai menit 75 ya, menciptakan gol paling banyak itu 30%. Jadi paling banyak menciptakan gol itu Persikabo Bogor di menit 45 sampai 75. Dan di sini di menit 15 sampai menit 30 masih kosong untuk Persikabo Bogor pernah mencetak gol di menit tersebut. Ya, jadi ini belum terisi penuh untuk Persikabo Bogor menciptakan gol. Ini hanya untuk informasi tambahan aja mengenai segmen waktu Persikabo Bogor menciptakan gol. Lalu kita lihat kontribusi pemain dari Persikabo Bogor ini ada siapa saja. Di top skor dulu ada nama Gustavo Kotantins yang menciptakan 4 gol dan 1 assist. Lalu ada Dimas Derajat yang menciptakan 3 gol. Dan untuk assist paling banyak ini ada Bruno Dibal menciptakan 2 assist. Lalu ada Roni Sugeng menciptakan 2 assist ya. Jadi ada 4 pemain yang paling banyak berkontribusi sejauh ini untuk Persikabo Bogor dalam hal menciptakan gol ya, lini serangnya. Oke, jadi kita langsung lihat di statistik lini belakang dulu ya. Setelah tadi kita bahas lini depan, Persikabo Bogor di lini belakangnya selama 6 pertandingan ini hanya kemasukan 8 gol dengan persentase 1,33% dan rekor kekalahan terbesarnya yaitu 3-5 saat lawan Persita Tangerang ya. Jadi artinya dari standar yang saya sudah berikan untuk persentase jumlah kemasukan gol itu 0,8% maksimumnya. Dan di sini Persikabo Bogor justru sudah melebihi 0,8.
Artinya 1,33% ini menandakan bahwa Persikabo Bogor kalau mau dirata-rata, setiap pertandingan ini sudah pasti kemasukan. Bahkan 0,33 menandakan bahwa Persikabo Bogor juga sering atau pernah ya kemasukan lebih dari 1. Ya contohnya lawan Persita Tangerang ini ya, kemasukan 5 gol. Jadi artinya di sektor lini belakang dari Persikabo Bogor di 6 pertandingan ini cukup kurang baik. Ya, tapi kita sama-sama lihat di 3 pertandingan terakhir apakah Persikabo Bogor ada peningkatan nggak di sektor lini depan dan lini belakangnya. Untuk lini belakangnya ya, kalau lini depannya sudah cukup bagus di 6 pertandingan tadi. Ayo kita sama-sama lihat di 3 pertandingan Persikabo Bogor. Persikabo Bogor kemarin kalah 0-1 dari Bayangkara, lalu kalah 5-3 dari Persita Tangerang, lalu imbang 1-1 dengan Persija Jakarta. Jadi dalam 3 pertandingan terakhir Persikabo Bogor belum memperoleh 1 kemenangan pun dan memperoleh 1 hasil imbang dan 2 kekalahan. Berhasil mencetak 4 gol dan kemasukan 7 gol dengan persentase kemasukan mencetak gol dulu ya, mencetak gol 1,33% dan persentase kemasukan golnya 2,33%. Jadi kita sama-sama lihat di sini bahwa lini depan dari Persikabo Bogor kalau kita bandingkan dari 6 pertandingan tadi ini ada penurunan. Ya sudah di bawah dari standar yang saya berikan 1,5%. Jadi jelas ada penurunan grafik, ada penurunan perform di sektor lini depan dari Persikabo Bogor. Dan di lini belakang dari Persikabo Bogor justru ada kenaikan persentase lagi ya di lini belakangnya. Dan kenaikan persentase di lini belakang itu artinya kurang bagus. Di 6 pertandingan tadi kan saya sudah bilang bahwa Persikabo Bogor dari data statistiknya kurang baik ya. Tapi justru di 3 pertandingan terakhir ini tambah kurang baik. Tambah turun statistik performnya di lini belakangnya. Jadi ini semoga bisa menjadi evaluasi kalau kita melihat data statistik ya pastinya kebuka semua. Data yang dimiliki dari sektor lini depan dan lini belakang dari Persikabo Bogor. Dan kesimpulannya di statistik lini depannya ini Persikabo Bogor ada penurunan walaupun memang nggak terlalu signifikan banget. Tetap masih bisa mencetak gol, masih aman untuk mencetak gol. Tapi di lini belakangnya ini cukup kurang bagus. Makanya hasil yang dicapai juga di 3 pertandingan terakhir Persikabo Bogor belum memperoleh 1 kemenangan pun. Ini karena jumlah kemasukannya lebih banyak dibandingkan jumlah mencetak gol. Ya, jadi ini hanya untuk evaluasi saja. Lalu kita sama-sama lihat di 3 pertandingan terakhir jika Persikabo Bogor menjadi tim tamu ya, bagaimana performnya. Kita sama-sama lihat selama ini Persikabo Bogor hanya baru 2 kali ya menjadi tim tamu, yaitu saat kemarin lawan Persita Tangerang kalah 5-3, lalu lawan Dewa United menang 1-3. Artinya Madura United jika bermain sebagai tim tamu di 2 pertandingan ini 1 menang, 1 imbang. Jadi artinya ya Persikabo Bogor boleh dibilang belum bisa dinilai ya, masih inkonsisten karena 1 menang 1 kalah, dan boleh dibilang kalahnya juga lawan Persita kan banyak, walaupun lawan Dewa United juga menangnya ini cukup banyak juga 1-3, tapi boleh dibilang masih belum bisa saya nilai bagaimana perform dari Persikabo Bogor. Jadi kalau boleh dilihat ya masih inkonsisten kalau dari datanya sekarang yang saat ini dimiliki oleh Persikabo Bogor ya. Jadi ini aja data statistik yang saya bisa berikan dari Persikabo Bogor. Sekarang saatnya kita untuk menyimpulkan sama-sama. Kita langsung melihat perbandingan data yang dimiliki dari Madura United dan juga Persikabo Bogor. Kita langsung lihat dari peringkat klasemennya dulu. Madura United berada di peringkat kedua dengan memperoleh 13 poin. Lalu Persikabo Bogor berada di peringkat ke-7 dengan memperoleh 10 poin. Artinya kalau kita lihat dari peringkat klasemennya memang terpaut cukup jauh ya. Tapi ini karena masih baru mulai di BRI Liga 1 dan perbedaan poinnya juga hanya 3. Jadi boleh saya katakan dari peringkat klasemennya ini seimbang. Ya, karena masih berbeda 3 poin saja. Dan masalah segmen klasemen juga masih saya masukkan ke seimbang. Karena ini perbedaannya yaitu kembali lagi 3 poin. Ya, jadi untuk peringkat klasemen dan juga segmen klasemennya data statistik dari kedua tim boleh saya katakan seimbang. Lalu untuk statistik lini depannya, kita sama-sama lihat Madura United di statistik lini depannya tadi sudah ada penurunan perform. Dan untuk Persikabo Bogor ini juga ada penurunan perform ya. Di sini kita sama-sama lihat, sama-sama ada penurunan.
yang paling realistis memang Madura United terlihat melonjak sekali ya penurunannya. Setelah dari 2,5% langsung ke 1%. Dan Persikabo Bogor juga sama, dari 1,6 turun ke 1,33. Jadi artinya memang lini depan dari kedua tim ini ada penurunan. Makanya saya boleh katakan data statistik dari lini depan kedua tim ini juga seimbang. Lalu untuk statistik lini belakang dari kedua tim, kita sama-sama lihat di sini. Dari 3 pertandingan terakhir, Madura United memang ada penurunan ya, karena presentasinya ini naik menjadi 1,00%. Dan untuk Persikabo Bogor ini juga ada penurunan lagi karena presentasinya naik ke 2,33%. Jadi artinya di lini belakang dari kedua tim ini memang sama-sama sudah melebihi dari standar yang saya berikan. Dan juga memang sudah sama-sama ada penurunan perform di lini belakangnya. Tapi kalau mau kita lihat lebih detail, bahwa di sini Madura United masih mending ya. Kalau mau dirata-rata dalam 3 pertandingan itu hanya kemasukan 1. Sedangkan untuk Persikabo Bogor kalau mau dirata-rata ini sudah pasti kemasukan 2 dalam 3 pertandingan terakhir. Jadi untuk statistik lini belakang ini yang paling baik yaitu dari Madura United dibandingkan dari Persikabo Bogor. Ya, inilah presentasinya jelas terlihat ya datanya. Jadi untuk statistik lini belakang ini tetap untuk Madura United yang lebih baik dari Persikabo Bogor. Lalu untuk masalah home dan away, Madura United di kandang ini nggak pernah kalah dan nggak pernah imbang. Jadi memiliki perfect win ya, kemenangan yang secara berturut-turut di 3 pertandingan. Sedangkan dari Persikabo Bogor sebagai tim tamu, tadi kita lihat sama-sama ada 1 kali menang dan 1 kali kalah di sini. Lawan Persita Tangerang kalah, tapi lawan Dewa United menang. Jadi artinya di sini masih diunggulkan untuk Madura United sebagai tuan rumah karena belum pernah mengalami hasil imbang maupun kalah. Ya, jadi inilah kesimpulan yang saya bisa berikan dari data statistik kedua tim secara perbandingan. Tadi saya sudah bacakan semua ya data statistik dari kedua tim. Ini kesimpulannya. Jadi bagaimanapun ini hanya data statistik ya yang saya bisa berikan kepada kalian, dan ini cukup penting untuk sama-sama kita melihat apakah tim kesayangan kita ini ada kenaikan atau justru ada penurunan. Dan tentunya untuk kalian semua harus nonton pertandingannya secara langsung, karena bagaimanapun juga nonton pertandingannya secara langsung itu lebih mudah untuk kalian menganalisa bagaimana data statistik yang dimiliki dari kedua tim yang akan dipertemukan di pertandingan besok. Jadi ini aja data statistik yang saya bisa berikan kepada kalian semua. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.